Sekaligus mohon kesediaan pada waktu nanti untuk membuka secara resmi kegiatan pengembasan budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 3 Kota Bumi. Pada yang terhormat Ibu Titi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Mulyadi Waka Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Kota Bumi. Yang saya hormati, yang saya banggakan para mentor nantinya sebagai duduk di depan bersama saya dan mentor karena saya nyampe belum senang cuma saya lihat ini penjelasan dan para guru penggerak, calon guru penggerak dan partner penjelasan ya baby partner penjelasan yang sangat saya hormati. Pada kesempatan ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu saya sangat senang, dan kalaupun ada yang perlu kita komunikasikan saya siap kita berkomunikasi dan berkolaborasi. Bagaimana saya mau tahu kalau Bapak Ibu tidak ada yang bilang dengan saya. Jadi apapun itu mari kita bersama-sama, jangan jiwa-jiwa, jangan ragu, jangan bimbang, apapun yang untuk kemajuan kita bersama dan kemajuan sekolah kita tercinta, mari kita bangun bersama komunikasi yang baik. Dan harapan saya kita semua unsur pendidikan, semua unsur yang ada di sekolah kita, stakeholder kita betul-betul bersatu padu, kita kompak, kita satu tujuan dan satu impian, yaitu memajukan diri kita pribadi dan memajukan sekolah kita tercinta menjadi wadah kendaraan. Bisa datang calon, masih calon. Sementara ini dan berkomunikasi. Iya, oke. Dan tadi mohon maaf saya belum hafal, bukan tidak hafal. Saya belum hafal dengan Mars kita, itu lagu kebanggaan kita. Iya, jadi saya belum hafal itu. Dan di situ saya lihat ada foto bibi saya, Bu Ike ya. Sepertinya itu lahirnya pada masa dia mungkin. Oh, memang sebelumnya. Oh, lebih selama. Iya. Oh, hidupnya pada masa dia. Ya, insya Allah beliau menjabat lagi nanti di tahun ini, tapi tidak itu kematian kita. Kita doakan beliau selalu sehat. Mendapatkan kelancaran, bimbingan dan perlindungan dari Allah. Mari sejenak kita berdoa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan anak, istri dan suami kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami sebagai pendidik dan dapat melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang pendidik. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami apa yang benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami apa yang tidak benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menghindari ketidakbenaran tersebut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa muhawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan wal ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min sholihin waj'alni muqimas salih min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk melanjutkan acara selanjutnya setelah ditutup acara pembukaan ini, kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri, dan sementara mari kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Untuk pembaca di sana ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Ibu, saya melakukan pembahasan untuk modul 1-4 dari kegiatan guru penggerak saya di angkatan 9 tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi pembahasan ini, Bapak Ibu akan saya ajak nonton dulu ya video terkait materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, nih. Untuk yang pertama kita dulu ya, supaya kita ada di sesi 2 ya, supaya lebih semangat lagi karena udah siang, jadi biar masihnya turun ke bawah, jadi biar bisa masuk lagi yang saya sampaikan nanti. Ya, boleh kita supaya
udah agak turun kayaknya. Ya, namanya ini ya. Ada yang namanya encok kayaknya. Penyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Ini ya, nah dari DASDG tadi sudah kita kira udah pemanasan. Sekarang saya ajak nonton dulu, ajak nonton berkaitan dengan materi yang akan saya jelaskan, yaitu tentang budaya positif. Nah ini dari video ini menggambarkan dari kebiasaan daripada anak-anak yang ada di Jepang, ya Bapak Ibu, seperti yang mungkin ada sedikit sebelumnya sampaikan bahwa kegiatan pembiasaan di situ memang sudah dilakukan. Jadi pada usia dini anak itu tidak langsung dijejali dengan yang namanya ilmu pengetahuan terlebih dahulu, tapi diberikan pembiasaan-pembiasaan yang nantinya membentuk karakter daripada anak itu sendiri. Nah ini bisa dilihat dulu untuk videonya lebih lanjut Bapak Ibu. Hai guys, penyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana sendirian. Mengagumkan melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantri dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun duduk benar-benar berlapis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyelobot jalur. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih, dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting. Jika kalian setuju dengan pendapat ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like
hari ini ya. Nah, sini dari video tadi bisa kita lihat, bisa kita tarik benang merah. Jadi apa makna dari budaya positif itu dari video yang sudah kita lihat tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Ibu, makna dari budaya positif dari video tadi apa? Suatu budaya di mana dilakukan sehingga akhirnya menjadi sebuah karakter positif bagi si anak tadi sampai dia dari kecil sampai besar karena kebiasaan dia tadi budaya antri, budaya yang diterapkan di sekolah yang positif akhirnya sampai dia dewasa kebiasaan itu terus bisa dia melekat ya Bu Dina ya. Terima kasih Bu Dina. Ya, jadi makna budaya positif sendiri pengembangan daripada karakter pembentukan karakter anak ya. Kemudian dari video tadi kira-kira contoh yang sudah kita terapkan di sekolah kita ada nggak Bapak Ibu yang bisa kita lihat dari video tadi? Piket pagi ada. Disiplin, pagi, kemudian piket, kemudian Salaman. senyum salam ya. Nah itu berkaitan dengan kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tadi dari contoh tadi ada yang misalnya datang pagi, disiplinnya, kemudian membiasakan senyum salam, kemudian tadi ada piket, itu merupakan salah satu gambaran dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini untuk budaya positif ini banyak ya Mas, ada 8 item yang akan saya bahas dari mulai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, hukuman konsekuensi, dan juga restitusi. Yang ketujuh ada posisi kontrol dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, sekarang yang kita bahas dari perubahan paradigma. Kalau kita lihat ada gambarnya dari Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan atau dari situ dikatakan bahwa anak-anak itu bukan tabula rasa. Dikatakan bahwa setiap anak itu sudah memiliki takdirnya masing-masing. Jadi sudah ada garisan, ada garisan samar. Nah, tugas kita sebagai seorang guru itu menuntun anak-anak kita untuk bisa menebarkan hal-hal yang bersifat positif dari anak. Dan kita menyamarkan yang sifatnya negatif daripada anak itu sendiri. Nah itu ya, tugas guru menuntun anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang selanjutnya ada mengikuti kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu memang sudah dari latar belakang budayanya bisa, dari tempat tinggal mereka, kemudian kodrat zaman. Jadi anak-anak itu diharapkan nantinya dia bisa selesai mereka atau pada saat mereka melakukan pendidikan itu bisa mengikuti daripada zaman yang atau era yang mereka bisa ikut. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Itu ya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut, peserta. Nah ini ya, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Berarti adanya kontrol itu berkaitan dengan dalam diri ya. Bagaimana cara kita mengatur segala sesuatu yang ada dalam diri kita berkaitan dengan emosi, kemudian segala sesuatu yang sifatnya bisa didatang ke dalam diri kita. Nah dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Jadi ketika kita menemukan ada yang sifatnya melenceng ya, kita harus menyikapnya secara bijak supaya nanti tumbuh budaya itu tadi bukan karena mereka menghindari sesuatu atau misalnya nanti berkaitan dengan yang disampaikan karena ada yang ditakuti, tapi itu memang muncul dari diri dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sering kita ini kayaknya ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita yang memegang kendalinya. Memegang kendali dalam hal ini kita masih banyak menuntut tadinya. Nah sini dirubah paradigma kita, dirubah dari menuntut menjadi menuntun. Karena tadi kembali pada tabula rasa, anak itu sebenarnya sudah punya garis samar, ya. Tinggal kita menebarkan yang mana sifatnya positif itu kita tambahkan,
dan sifat negatif itu kita samarkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan juga bermanfaat. Di sini ada penghargaan, ada sifat ini. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mematikan karakter. Kadang kita berpikir dengan kita membangun suatu kritik, kita akan berpikir nanti berpikir misalnya kan, kalau misalnya kita kasih hukuman atau sanksi, mereka akan menjadi lebih baik. Karena sebenarnya tidak. Mungkin bisa jadi anak itu lebih membangkang di kemudian. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Bukan hanya di sekolah sebenarnya, di sekolah, di rumah pun kita sering, apalagi kalau ibu ya, kita masih berpikir anak-anak itu mengikuti pola kita sebagai orang dewasa. Kita nggak berpikir memposisikan kita sebagai anak, gitu. Selanjutnya, nah ini tadi masih berpapasan dengan bulan saja sudah digambarkan ya. Selanjutnya. Kemudian mari dibahas stimulus melalui teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia. Di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan itu menurutnya kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau dari dunia ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sering kita lakukan. Jadi kita memposisikan diri, menganggap murid kita itu harus sama seperti kita. Yang selanjutnya dari teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya perlunya kita memposisikan diri di posisi orang lain, memahami ya. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Katanya singkat menghukum tadi ya. Kemudian pada teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan juga. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari dalam diri kita. Kayak misalnya kalau kita ibaratnya kita sedang mengepal suatu beban amanah, ketika kita mau membuka atau menutup itu kan kontrolnya ada sama kita. Apakah kita mau buka itu kepada orang lain atau tidak? Atau misalnya kita lagi dapat curhatan curhatan atau cerita, itu kontrolnya kita mau membuka atau tidak itu ada pada kita. Apakah kita mau membuka kepada orang lain atau kita simpan sendiri? Karena teman kita tadi mungkin butuh tempat untuk mencurahkan. Ya. Nah, kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon tentang dunia. Sedangkan kalau teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita tidak bisa kalau misalnya dapat cerita pengen tahu apa sih yang diobrol tadi, kita kan berusaha gimana caranya dia membuka ya kan apa yang menjadi pokok bahasa tadi. Nah, kalau pada teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti apa kita mau buka atau tidak. Nah, terakhir ada model berpikir menang kalah atau sedangkan kalau pada yang teori kontrol tentang dunia ada model berpikir tentang menang-menang atau win-win solution. Ya, jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi kalau pada konsep tadi masih ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sekarang kita masuk tadi kalau berbicara tentang disiplin ya. Tadi kan sudah disebutkan salah satu budaya kita adalah disiplin. Nah, sini akan saya bahas lebih lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif berkaitan dengan yang pertama ada tata tertib, ada teratur, ada kepatuhan dan juga ada hukuman. Di sini dari tokoh pendidikan kita mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Dan disiplin itu dimaksud sini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal.
Kalau dia motivasinya eksternal, itu biasanya karena tadi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari pada hukuman, ya, atau sanksi. Nah, kalau misalnya dari dalam, jadi artinya dia berpikir untuk perbaikan dalam dirinya setelah dia melakukan suatu pelanggaran atau berkaitan dengan pelanggaran disiplin tadi, bagaimana cara dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Masih sama ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ya, sini ada beberapa motivasi perilaku manusia tadi sudah sampaikan. Salah satu tadi ada motivasi internal, ada juga eksternal. Nah ini ya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi saya sebutkan ada motivasi eksternal, internal, dan juga tujuan disiplin positif. Kita bisa lihat untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman atau yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi misalnya kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya dapat hukuman. Misalnya kalau tidak hukum tugas saya berdiri depan kelas misalkan, itu salah satu bentuk hukuman. Jadi menghindari sifatnya ketidaknyamanan ya. Dan kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini masih juga motivasi eksternal. Jadi anak itu kadang kita kasih sesuatu itu, mereka melakukan sesuatu karena mengharapkan, misalnya ngumpul duluan, berharapnya apa? Nilainya bisa dapat nilai tambah. Atau misalnya ketika membantu gurunya, berharapnya nanti kalau ketika dia mau izin keluar dipermudah misalkan. Atau misalnya nanti dapat nilai tambahan juga. Atau mungkin sering kita lakukan ya, misalnya kan kita lakukan pada saat misalnya lakukan kuis, biasanya kan ada atau kegiatan kolaborasi anak, kita biasanya ayo kelompok mana yang paling bagus, nanti ibu kasih hadiah. Nah itu kan mereka berlomba-lomba. Jadi motivasinya masih berupa motivasi eksternal. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi situ saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Makanya dia berasal dari dalam dirinya. Jadi ketika dia melakukan segala sesuatu itu, memang ada dorongan dalam dirinya. Mereka ada tujuan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada berkaitan juga dari budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan hidup, ada yang kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan. Ini ada kebutuhannya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ya, pertama kebutuhan bertahan hidup. Seperti kita ketahui, setiap orang pasti yang kebutuhan pertamanya adalah untuk bertahan hidup. Salah satu contohnya kebutuhan primer lah berkaitannya, kebutuhan akan sandang, pangan, dan juga papan. Bahkan ditambah kebutuhan yang berkaitan yang primer atau pokok itu adalah kesehatan. Bahkan ada tambahan lagi, pendidikan itu wajib. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk bisa diterima. Jadi ketika mereka melakukan segala sesuatu itu, mereka berharap nantinya mereka bisa diterima dalam lingkungannya. Jadi kayak misalnya pada saat kita berkolaborasi seperti saya sekarang, saya berharapnya bisa diterima juga dalam satu komunitas. Ya, komunitas bersama-sama untuk menumbuhkan budaya yang baik. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau kita lihat anak-anak, ketika lomba ada penguasaan kebutuhan kemampuannya, saya juara loh. Karena kadang-kadang anak-anak kita butuh adanya penguasaan untuk mengeksistensi daripada diri mereka. Mereka mempunyai kelebihan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, kebebasan ini, jadi mereka diberikan kebebasan untuk bisa menentukan apakah ini harus mereka lakukan. Ketika memang sudah itu dari dalam diri dia, boleh untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip mereka. Tapi tetap tidak ada kontrol sukses kita sebagai guru yang menuntun. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, gitu ya. Nah, kita bisa lihat nanti dari contoh. Contohnya ini ya,
Nah, di situ ada cerita tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa ibu-ibu yang ingin dia penuhi? Di sini ada 3 pertanyaan ya, pernyataan. 1, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Yang kedua, pernyataannya, aku merasa bangga dan keren. Dan yang 3, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menurut ibu-ibu, di sini dari 3 pernyataan jawaban Dimas tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan tadi masuk dalam kebutuhan apa? Kesenangan, ya merasa bangga. Merasa bangga. Kekuasaan ya, itu merasa bangga dengan kekuasaannya. Kemudian bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Berarti ada kesenangan. Dan kalau senang bisa naik pergi ke tempat-tempat yang aku suka ya. Nah, dari sini tadi, sekarang kita lanjut kepada keyakinan kelas. Nah. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Ya sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Di sini ada dua kata-kata. Ya kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini ada 2 yang ada kalimat tanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Jadi kalau ketika masih bunyinya peraturan, bunyinya seperti apa coba? Apa namanya, ada yang Bapak Ibu bisa? Kalau sudah masih buka peraturan, wajib ya, wajib menggunakan helm ya ketika berkendara. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, berkaitan berarti dalam dirinya. Kira-kira kalimatnya berubah menjadi menggunakan helm untuk keselamatan. Nggak bisa ya. Demi keselamatan gunakanlah helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau misalnya kalau masih berupa peraturan, wajib hadir tepat waktu. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, kira-kira berkaitan dengan disiplinnya, berkaitan dengan peraturan tadi, tepat waktu tadi, kalau sudah menjadikan keyakinan kelas, datang tepat waktu, on time, atau menghargai waktu, gitu kan ya. Nah, itu mendukung tadi ya motivasi intrinsik kembali pada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas. Ini banyak poinnya Bapak Ibu ya. Dari mulai keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan universal, jadi misalnya disiplin, kemudian tanggung jawab dan sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada lagi kalimat negatif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau setelah sudah menjadi keyakinan kelasnya nanti kan jagalah kebersihan. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya Bu, kalau misalnya berkata kasar, kemudian saling ngejek atau apa ya, itu berkaitan dengan kalau keyakinan kelasnya seperti apa. Kalau kita jadikan satu kata, artinya saling menghormati atau saling menghargai ya. Nah kemudian keyakinan kelas juga sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Ya, di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi jangan terlalu berat. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi di setiap warga sekolah kelas itu sendiri diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menurut mereka bisa menjadi keyakinan kelas mereka. Yang selanjutnya di sini ya, dari yang sudah saya paparkan tadi ada beberapa lembaran. Coba kalau misalnya
Ibu bisa nggak mengurutkan dari yang sudah saya sampaikan tadi? Urutan yang pertama yang mana? Yang pertama, Yang pertama. menjadikan peraturan menjadi wilayah kebijakan Yang mana Bu Risma? Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Kemudian gambaran perilaku yang menjadi kelas. ya coba kita kemudian apa lagi? berdiskusi mengenai peraturan Nanti terakhirnya berdiskusi mengenai Coba kira-kira dari keluarga sekolah dulu. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Itu udah umum ya, berarti di kelas dulu tuh. Utama dalam menerapkan keyakinan. 6, 2. Kemudian dari diskusi mengubah Jadi kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dulu. 6 dulu, menyanyikan. Iya, menjadikan peraturan nilai-nilai kebajikan dan kelas. kemudian nomor 1, 6, 1, 4. Terus itu Banyak 62. Saya 3. Yang berubah itu nanti. 6, 2, 1. Itu warga sekolah loh, bukan Iya. keyakinan kelas. Jadi kalau Bu Risma dari menyanyikan, Menyalikan dulu. kemudian Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. 1, Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. 3, Habis itu meninjau ulang. kemudian Udah harus semua. kan semua ya? Setelah ini berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Makanya dari sekolah baru kita ambil ke kelas. Nah itu masih bingung kan? Nah kita lihat ya urutan yang sebenarnya seperti apa. Jadi yang pertama berdiskusi terlebih dahulu memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah. Itu yang pertama harus dilakukan. Kemudian yang kedua baru mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Baru menyanyikan, mengambil intisarinya, ya. Baru kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Ya. Nah, baru terakhir meninjau ulang keyakinan kelasnya itu dari waktu ke waktu. Jadi itu urutannya untuk pembuatan keyakinan kelas tadi. Oke. Ya. Nah, seperti kalau dikatakan tadi sempat saya mendapat ilmu juga baru dari senior saya ada di ini mengatakan bahwa keyakinan itu sebenarnya dibuat di dalam kelas, jadi tugasnya wali kelas. Jadi kalau misalnya dalam buku mata pelajaran itu kembali kepada kesepakatan. Bisa kita gunakan juga keyakinan apabila sudah mencakup di dalamnya. Atau misalnya dalam pelajaran sendiri kita buat sendiri untuk keyakinan kelas yang diperbolehkan, monggo misalnya. Ya. Itu ya pertanyaannya. Yang keenam sekarang kita bahas tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Sini ya. Hukuman sini pada identitasnya bisa dikatakan gagal pada saat kita menerapkan hukuman karena sekarang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak itu merasa bersalah, dibuat bersalah. Walau betapa kita melakukan konfirmasi. Apakah dia melakukan kegiatan itu pasti setiap kegiatan itu kan ada alasannya ya. Mereka melakukan suatu tindakan. Kemudian tidak nyaman untuk menjadi murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kadang ngomong gitu, emang ya orang dewasa orang tua bisa semena-mena atau misalnya bisa hukum sebagainya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid tidak akan tersakiti pada hukuman. Perilaku agresif meningkat ya karena dia merasa terzolimi lah istilahnya. Tidak ada diminta untuk konfirmasi kenapa dia melakukan
hal tersebut. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut ya pada identitas tadi berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi karena dia takut aja, peraturan adalah kamu harus, jadi ada penekanan, kamu harusnya seharusnya kamu misalnya kalau misalnya terlambat ya, seharusnya kamu datangnya berangkat dari sekolah lebih pagi. Kalau misalnya tahu rumah kamu jauh, berarti kamu berangkat dari sekolah jangan jam 7 kurang 10, dari setengah 7 kamu udah jalan. Nah itu kan ada kata kamu harus, jadi penekanannya. Kemudian murid tetap membenci peraturan karena mereka merasa menghakimi. Ya. Kemudian ada negatifnya, ada kata awas kalau dilakukan lagi ya, nanti apa itu atau ya nanti awas kamu. Jadi ada pengancaman di dalamnya. Kemudian ada mode paksaan, kata harus tadi ya, dan terakhir mendorong menyalahkan daripada anak itu sendiri. Nah yang selanjutnya ada konsekuensi. Suatu itu harus terjadi. Nah pada konsekuensi ini sebenarnya lebih kepada sebelumnya sudah disampaikan dulu ada peraturan. Jadi dampak daripada ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi dampaknya misalnya akibat daripada bangun kesiangan, konsekuensinya dia datang ke sekolahnya terlambat. Karena kalau konsekuensi lagi, kalau misalnya sudah terlambat dapat konsekuensi lagi dia. Misalnya dia harus lapor dulu kepada guru pikir atau tercatat dalam buku absennya dia terlambat. Korban bisa diabaikan, murid akan dibuat tidak nyaman, perawatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi harus terus menerus ya dari dunia. Murid anak-anak menghormati peraturan, netral, masih lebih pada melakukan apa yang saya katakan dan stimulus respon mendorong kepatuhan dan juga restitusi sini merupakan pilihan ya. Kemudian di sini ada penguatan untuk murid untuk anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah yang menjadi terpecahkan karena ini kalau sudah restitusi ini berasal dari dalam dirinya, mereka dipancing untuk mencari solusi sendiri ya, dulu hanya menguatkan. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini ya, itu ada panduannya. Murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian dari segi positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, jadi dia memunculkan sendiri ya, apa yang harus dia lakukan terhadap apa yang sudah diubah tadi. Kemudian untuk teori kontrol mendorong disiplin positif, konsep diri kuat di dalamnya pada proses restitusi. Lima posisi kontrol. Masih ada 5 posisi kontrol yang berkaitan dengan restitusi nantinya. Nah sini ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan juga manajer. Nah untuk lebih lanjutnya nanti kita ada yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan video ilustrasi ini ya, untuk beberapa ya Bapak Ibu berkaitan dengan 5 posisi tadi. Naren, sini kamu. Tuh, dan ini ada hukum tadi ada nada bicaranya agak tinggi ya Pak ya. Selalu terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kan waktu untuk Kamu menjelaskan. tidak terlambat. Jadi mereka diposisikan sebagai mereka yang kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Ada kegiatan sakit. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Masih sinaran lagi. Orang terus sinaran kayaknya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Anak dibuat merasa bersalah. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Anak dibuat merasa bersalah. Sama bina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Posisi ini anak dibuat merasa bersalah. Dengan kata-kata daripada Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. ketiga, posisi teman. Ini sering kayak yang kita lakukan. Kalau hukum juga sering kayak yang kita lakukan. Dan posisi teman kita terlambat lagi sinaran. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Bahasanya lebih santai ya. Habis, Bu saya lupa melaporkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Gak bisa. Kamu paling kejam. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kekencar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Di posisi memantau perkembangan sekolah. Ini aku pikir ini ya. Naren! Kemarin lagi. Ibu Naren. Ini ya, Bapak Ibu ya. Untuk posisi pemantau di sini guru lebih menekankan kepada asuhan terlebih dahulu. Iya, Jadi sudah sekarang sudah menyampaikan aturan dan juga memegang dengan konsekuensinya. jika terlambat Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Terakhir polisi manajer. Naren! Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Ini sih tadi anak-anak Jadi sekarang bagaimana nih Naren? menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Saya lupa setel alarm saya semalam. Dikonfirmasi kenapa dia datang terlambat. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin
benar Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi ada 5 cuplikan video berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, kalau ditanya kita sebagai guru sebaiknya pada posisi apa? Kalau kita lihat tadi kan yang paling idealnya memang sebagai manajer. Jadi anak dipancing untuk memunculkan sendiri solusinya ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Itu motivasinya berasal dari dalam dirinya. Guru hanya menguatkan. Tapi dalam kondisi kita ini sebenarnya sebagai selain daripada manajer, posisi yang bisa membantu kita juga itu adalah posisi pemantau. Kenapa? Kalau misalnya kita sebagai manajer kayaknya tanpa ada pantauan juga bahkan bisa lepas lagi. Jadi adanya penguatan terhadap peraturan tadi ya. Kalau pemantau itu ada penekanan peraturan sekolah dulu berkaitan tadi, kayak misalnya jam masuknya jam berapa, dia ada jam berapa, ada konsekuensinya. Nah itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada pada motivasi guru berbuat, pada menghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Tadi terlihat ya. Kemudian pada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada kalimat penekanan seperti memaksa. Kemudian yang ke hasilnya ada pemberontakan, menyalahkan orang lain dan akhirnya berbohong juga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Jadi nggak ada kapoknya. Siapa kamu? Si Naren. Dan terakhir dampak pada murid, dia mengulangi tadi, ya. Nah kemudian pada posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Sini guru berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi anak kita diposisikan memang benar-benar merasa bersalah. Jadi kita ada penekanan, ya. Kemudian kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi semakin dibuat lagi, bersalah lagi. Yang ketiga akhirnya menyembunyikan atau menyangkal. Akhirnya anak tadi kan nggak enak kan akhirnya mereka bohong. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dan murid berkata, maafkan saya karena dia tadi merasa bersalah. Ya. Kemudian dapat pada murid merasa rendah diri. Kemudian segala posisi sebagai teman. Sini ada sebenarnya harapan daripada imbalan ketergantungan pada orang lain, pada posisi teman dan juga pemantau. Kalau para teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian ada kata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Jadi ada penekanan, ya. Sama seperti pembahasan bersama tadi. Kemudian hasilnya ada ketergantungan. Karena bisa ada balas budi tadi. Ketika sudah bantu berarti anak beranggapan ya guru saya juga bisa bantu, gitu. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena ketergantungan. Ya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ya. Dan
terakhir, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan juga berketergantungan. Jadi ketika ada apa-apa lari ke gurunya lagi. Jadi tidak ada mandirinya daripada anak itu sendiri. Yang keempat, ada memantau untuk perbuatannya, menghitung dan juga mengukur. Tadi sudah ada penekanan pada peraturan sekolah. Kemudian guru berkata, apa peraturannya tadi? Kalau dari video tadi kan sinaren ada peraturan bahwa sekolah masuk jam 7.20 selesai tadi kan. Kemudian dia datang tadi udah lewat jam 7.20. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi masih kucing-kucingan juga. Ya. Hasilnya kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Karena berkaitan dengan timbalan tadi, berapa halaman yang harus saya tulis, berkaitan dengan konsekuensi. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi masih sama. Kemudian yang terakhir pada posisi belajar, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kayak tadi pertanyaannya apa? Kepada Naria tadi. Ada yang masih ingat nggak? Yang video sinaren dan terlambat tersebut berkaitan dengan mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu datang terlambat? Ada konfirmasi. Ya, anak diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi kenapa dia datang terlambat tadi. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah tadi. Jadi tadi gurunya tadi kan kira-kira supaya kamu nggak datang terlambat lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Ada yang bangunin, kan tadi disebutkan ya. Ada kakaknya, ada ibunya, nah itu yang tugasnya untuk membangunkan supaya dia terlambat. Hasilnya ada menguatkan pribadinya. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir, dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini tadi ya, dari 5 posisi tadi. Terakhir kita bahas tentang segitiga restitusi. Yang pertama, pada posisi yang pertama dalam kegiatan restitusi itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karena dia motivasinya berasal dari dalam dirinya. Ya, terakhir daripada kita. Jadi saya sampaikan tadi, posisi daripada restitusi kegiatan kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti ada alasannya. Jadi anak diberikan untuk mengkonfirmasi dulu, kita dengarkan dulu. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Jadi kesalahannya tadi, dari dia konfirmasi tadi, kira-kira penjelasan seperti apa yang akan dia lakukan berkaitan dengan posisi 5 posisi tadi dan juga segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, itu berkaitan dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada yang perlu saya konfirmasi lagi atau misalnya mau ditanyakan? Tidak ada, ya. Saya cukupkan untuk kegiatan kita hari pembebasan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan pengibasan dari program pendidikan guru penggerak ini. Saya coba terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum